تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سال سائل بعذاب واقع. Itu satu cara. Kedua pakai saktah. Fasabbih bismi rabbikal azim sala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Jadi diingatkan kembali riwayat Warash, bila nyambung akhir surat dengan awal surat, pilih boleh pakai saktah atau wasol tanpa basmalah. Saktah jelas tanpa basmalah juga. Kita ulang dari fasabbih dengan dua bacaan ya, diikuti aja. Saya bacakan dulu. Fasabbih bismi rabbikal azim sala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Mangga. Fasabbih untuk hafaz sa'ala, untuk Warash sala ya. Sala sa'il. Kemudian diingatkan kembali sa'ilun lum ya. Wasalisul iqlab indal ba'i mimman bi ghunnatin ma'al ikhfa ma'al khafa'i. Jadi iqlab itu tidak penuh bibir rapat, tapi terbuka sedikit bibirnya. Sa'ilun lum, bukan lum ya. Ya, kita ulang sekarang dengan saktah. Fasabbih bismi rabbikal azim sala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Silakan. Fasabbih bismi rabbikal Ya, kita lanjutkan bareng-bareng lagi. Lil kafirina laysa lahu dafi' minallahi dzil ma'arij ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba wa nare ya ya wa narahu qariba. Kita lanjut. Yauma takunu as-samaa
كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. Kalau hafaz yaumi idzin, kalau warash yauma idzin. Lanjut. Wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wih. Nah, untuk tu'wih ini pengecualian. Kalau aturan tu'wih, tapi ini dikecualikan. Untuk awa, ya'wa, ma'wa itu mah tidak diibdalkan. Tapi kalau yang lain, setiap hamzah terletak pada awal kata, lalu dalam kondisi sukun, maka berubah menjadi huruf panjang. Kalau setelah fathah jadi alif, setelah dhammah jadi waw, setelah kasroh jadi ya. Seperti yu'minun, yu'minun. Mu'minun, mu'minun. Kemudian kemudian pemanya ya'ti, ya'ti. Tapi awa, ya'wi itu tidak dikecualikan. Seperti di sini tu'wihi, jannatul ma'wa tidak jadi mawa, ya. Mawa ke mana? Jadi tetap saja ma'wa, ya, tidak diibdalkan. Ya. Kita lanjut. Wa man fil ardi jami'an thumma yunjih kalla innaha lawa. Nah, ini untuk Allah, ya. Karena Allah itu huruf tafkhim. Tafkhimnya Allah tetap dipelihara, tapi harokat fathah dibaca taklil. Jadi bacaannya lawa, wa, ya. Kalla innaha lawa. Bukan lawa, bukan lawe, tapi lawa. Ya, au tetap tebal lalu taklil, ya. Mual waka dicoba hiji-hiji mual. Jadi seperti sayasla nara itu kan shad tebal. Nah, sekarang musalla, ya, itu kan musalla. Nah, kalau di sini mah lawa au tebal tapi fathah jadi taklil. Ada fathah, ada taklil, ada imalah. Kalau fathah lawa, kalau imalah lawe, kalau taklil lawa, wa, ya. Kita lanjutkan. Nazza'atul lisyawa. Kalau ini mah enggak sulit, tapi kalau wa karena ada tebal, ada taklil, wa. Kalau ini lisyawa, lanjut saja dari wa sudah taklil. Tad'u manadbara wa tawalla. Silakan. Tad'u manadbara wa tawalla. Lanjut. Wa jama'a fa'aw'a. Innal insana khuliqa halu'a. إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. Tertulis huruf lam warna, ada warnanya nih, diingatkan.
Bagi yang sudah terbiasa mah nggak perlu diingatkan. Ini bagi yang belum biasa maka dikasih warna. Alladzina hum ala salatihim, ya. Sala, so biasa, lalu lam dibaca tebal seperti nyebut Allah, ya. Alladzina hum ala salatihim daimun. Silakan. Alladzina hum. Ya, lanjut. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum walladzina yusaddiquna biyaumiddin walladzina hum min azabi rabbihim mushfiqun inna azaba rabbihim ghairu mamun, ya. Lanjut. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Di sini ada 3 tempat yang perlu diperhatikan. Azwajihimu aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu, ya, ru bukan ru tapi ru. Ya, lanjut. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ عَلَىٰ أَن نُّبَدِّلَ خَيْرًا
minhum wa ma nahnu nubaddila khairam minhum, ya. Diulang, ala an nubaddila khairam minhum wa ma nahnu bimasbuqin فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. Mohon diperhatikan di sini ada 3 tempat. Yauma yakhrujuna minal ajdasi sira'an ka'annahum ila nasbin. Kalau qiraatnya Hafaz nusubin, ya. Kita ulang, ya, diikuti bersama. Saya bacakan dulu. Yauma yakhrujuna minal ajdasi sira'an ka'annahum ila nasbin yufidun. Ya. Yauma ya, enggak apa-apa, masih beragam. Ya, masih ada yang membaca siraan, ya, enggak apa-apa. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah Dzalikal yaumul ladzi kanu yu'adun. Shadaqallahul azim. Insyaallah kita sekarang memasuki materi pertemuan kedua kalau tidak salah, ya, manhaj memahami sunnah. Manhaj memahami sunnah. Sering kita dengar kata sunnah, dan sekarang ini luar biasa para pejuang pembela sunnah di mana-mana alhamdulillah tersebar. Tentu perbedaan memahami sunnah itu realita, dan kita akan berjuang untuk memahami sunnah dengan memperhatikan teks hadis dan Al-Quran, karena kata sunnah tidak hanya terbatas kepada sunnah Nabi, namun pada umumnya kalau menyebut ikut sunnah difokuskan untuk sunnah Nabi. Padahal kalau kita katakan ikut sunnah, boleh bertanya sunnah siapa, karena ada sunnah yang tidak boleh diikuti, ya, ada sunnah yang tidak boleh diikuti, dan biasanya orang memposisikan sunnah sebagai lawan bid'ah. Dalam hal ini saya berbeda, terlepas perbedaan ini dapat dukungan atau dapat bantahan. Yang jelas kata sunnah banyak makna, tergantung dihubungkan kepada siapa. Dan bid'ah adalah semua yang memang baru tanpa contoh, itu bid'ah. Ketika Rasul menegaskan kullu bid'atin, berarti tidak ada pengecualian.
Namun ada orang yang memahami kullu di situ artinya ba'du. Dari mana ya? Kullu diartikan ba'du. Kalau kullu setiap, kalau ba'du sebagian, yang namanya setiap tetap setiap, enggak bisa diartikan sebagian. Dan kullu bid'atin meliputi semua yang baru itu bid'ah. Oleh karena itu yang lain biasa memposisikan bid'ah lawan sunnah. Kalau saya ingin memposisikan bid'ah itu lawan ittiba dan taklid. Kenapa? Bid'ah itu adalah tidak ikut. Berarti kalau ikut ya ittiba. Kalau ikut-ikutan taklid. Nah, di sini ada berbeda. Ya, mudah-mudahan perbedaan ini menggambarkan, membuktikan luasnya Islam. Luasnya makna Al-Quran, luasnya makna hadis. Baik, kita lanjut masuk kepada makna atau lafaz sunnah dalam Al-Quran dan hadis. Lafaz sunnah kita temukan dalam Al-Quran dan hadis Nabi antara lain sebagai berikut. Sunnatullah. Jadi kalau menyebut ikut sunnah, sunnah siapa? Sunnah Nabi apa sunnatullah? Maka harus lanjut. Ini sunnah Nabi, bukan ini sunnah. Gak cukup kalau cuma mengatakan ini sunnah. Ini bertentangan dengan sunnah. Ya sunnah siapa? Harus jelas. Karena kata sunnah itu khusus, kalau bid'ah umum. Tapi di perjalanan justru bid'ah dibatasi, sunnah jadi umum gitu. Pokoknya kata sunnah itu sangat luas, tanpa batas. Ikut sunnah tidak boleh bertentangan dengan sunnah. Ya sunnah siapa? Harus dijelaskan. Sementara bid'ah kadang dibatasi. Saya kemarin melihat di YouTube. Seseorang mengatakan yang dimaksud dengan kullu bid'atin maksudnya adalah sebahagian bid'ah, tidak semua bid'ah. Dibantahlah oleh yang satu lagi, kata kullu bid'ah jangan dibatasi, tetap aja kullu bid'ah semua bid'ah, yaitu bid'ah dalam urusan ibadah. Itu pembatasan itu. Kalau orang mengatakan yang maksud bid'ah dalam ibadah, itu pembatasan itu. Rasul tidak menyebutkan kullu bid'atin fil ibadah. Jadi kalau orang berkata bahwa yang dimaksud dengan kullu bid'ah adalah semua bid'ah dan tidak boleh dipilih-pilih, tidak sebahagian, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi, kalau begitu jangan dimasukkan kalimat fil ibadah. Kullu bid'atin sudah dolalah. Maksudnya apa? Setiap yang baru tanpa contoh, dia membuat sesuatu yang baru, gagasan baru, itu pasti menghadapi satu kesulitan. Saya biasa begitu. Ketika saya menyampaikan satu masalah yang tidak ditemukan dari yang lain, saya menemukan begini begitu dalam Al-Quran. Untuk menyampaikannya sempat berpikir cukup lama. Ya termasuk memahami kullu bid'atin itu kan perlu waktu. Perlu waktu, capek, gelisah, takut salah, itu dolalah namanya itu. Nah, kemudian sekarang bukan hanya dalam masalah Quran dan hadis. Kalau kalimat kullu bid'atin, segala sesuatu yang memang tidak ada contoh sebelumnya disebut dolalah, itu tidak ada batasan untuk baca Quran, baca hadis atau kajian agama, termasuk kajian sains dan teknologi. Karena Rasul tidak menyebutkan kullu bid'atin fil ibadah. Tapi sekian banyak mengatakan yang dimaksud dengan bid'ah adalah urusan ibadah. Pembatasan Anda dengan kalimat fil ibadah itu juga termasuk bid'ah juga. Iya kan, menambah-nambah kan? Ya, menambah fil ibadah itu jelas bid'ah juga. Terlepas dari bagaimana hukumnya ke depan. Sebab kalau kalimat kullu bid'atin mau dipahami apa adanya, itu tidak ada batasan. Setiap yang baru tanpa contoh namanya bid'ah, dan setiap bid'ah adalah dolalah. Namun untuk dilanjutkan kullu dolalatin finnar, stop dulu. Jangan dulu dilanjutkan. Kenapa? Saya menemukan masalah dengan kullu dolalatin finnar, yaitu bertentangan dengan firman Allah, wa wajadaka dhallan.
Allah menegaskan dalam surat Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Tidakkah Rabbmu mendapati kamu dalam keadaan dhalalah begitu lama dan dia berikan petunjuk padamu. Dan dalam surat Al-Baqarah ayat 282 kita temukan فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. Dalam urusan transaksi utang piutang, bila pinjamnya gedenya, kalau pinjam 10.000 enggak usah lah, ada saksi. Ini kan kalau pinjam transaksi besar-besaran, hadirkan saksi 2 orang laki-laki beriman yang kamu percayai. Itu kalimatnya, beriman yang kamu percayai. Tapi ternyata laki-laki cuma ada 1 orang, perempuan banyak. Boleh enggak menggunakan perempuan menempati 1 orang laki-laki? Boleh, tapi 1 orang laki-laki diganti dengan 2 orang perempuan, menjadi 3 orang. 1 laki-laki, 2 orang perempuan. Kenapa mesti 2 orang? Antadilla ihdahuma, bila salah satunya mengalami dhalalah, ya, fatudzakkira ihdahumal ukhra, maka yang satu lagi akan mengingatkannya. Berarti dhalalah di situ bukan tersesat dalam artian keyakinan, tetapi lupa, maka diingatkan. Artinya bahwa makna dhalalah begitu banyak, makna bid'ah begitu banyak, makna sunnah begitu banyak. Ini yang perlu kita perdalam ini. Makna sunnah banyak, bid'ah juga banyak. Namun saat ini karena masing-masing membatasi makna, yang dibatasi oleh A bagian, yang satu yang dibatasi oleh B bagian, yang lain gak ketemu-ketemu. Sehingga akhirnya kadang-kadang saling serang menyerang satu sama lain, saling menyalahkan. Bagaimana sikap kita? Sama-sama berniat ingin menegakkan sunnah, ingin membela agama Allah, bertemu dalam niat yang sama, belum bisa bertemu dalam pemahaman, mari kita bertemu dalam berdoa. Semoga yang benar dapat pahala dengan benarnya, dan yang salah dapat ampunan, karena dia pun adalah sama-sama orang beriman. Baik, kita lanjutkan. Kata sunnah dalam Al-Quran kita temukan sunnatullahi fil ladzina khalau min qablu walan tajida wa kana Allahi qadaran maqdura. Ada 2 ayat kita temukan sunnatullahi fil ladzina khalau min qabl walan tajida li sunnatillahi tabdila. Bahkan dalam surat Al-Fatah pun sama bunyinya. Surat Al-Ahzab 62, surat Al-Fatah 23, dan tadi surat Al-Ahzab ada 38. Ada kata sunnatullah. Bacaannya sunnatullah sebagai maf'ul. Sunnatullahi fil ladzina khalau min qabl. Berarti kata sunnah jangan dibatasi hanya sunnah Nabi. Ada sunnatullah. Dan apa arti sunnatullah? Beda dengan sunnah Nabi. Lafaz sunnah pada ayat ini berhubungan dengan syariat Allah yang telah diturunkan kepada para nabi terdahulu sebelum datang Nabi akhir zaman. Atas dasar ayat ini maka kata sunnah tidak hanya terbatas pada sunnah yang ditetapkan bagi umat Nabi Muhammad seperti yang tercantum dalam kutub sunnah, Sunan Sahihah, kitab hadis, akan tetapi meliputi ketetapan yang telah diturunkan kepada para nabi dan umat terdahulu. Itu sunnatullah. Kemudian lafaz sunnah di sini sangat erat hubungannya dengan peristiwa yang dialami umat terdahulu. Sunnatullahi fil ladzina khalau min qablu. Ini berkaitan dengan ketetapan Allah yang menimpa para pendahulu. Banyak sekali dari mereka yang terkena hukuman dari langit akibat membangkang terhadap syariat Allah, dan sedikit sekali dari mereka yang selamat. Itu sunnatullah. Dengan 2 ayat di atas maka lafaz sunnatullah dapat dipahami mengandung banyak makna, meliputi syariat Allah yang diturunkan kepada para nabi terdahulu, ketetapan Allah berupa pertolongan untuk para pejuang, dan hukuman Allah yang menimpa kaum musyrikin yang membangkang. Itu sunnatullah semuanya.
Lalu kedua, sunnatul awwalin. Kata sunnah, ada sunnatul awwalin la yu'minuna bih. Wa qad khalat sunnatul awwalin. Ayat lain, wa ma mana'an nasa an yu'minu idh ja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin aw ya'tiyahumul azabu qubula. Itu jelas sunnatul awwalin. Apa maknanya? Lafaz sunnatul awwalin dalam ayat ini bermakna perjalanan hidup umat terdahulu yang tenggelam dalam kesesatan dan kebejatan akhlak. Mereka menantang siksa Allah di dunia dan azabnya di akhirat. Jadi kalau kita mendengar kata seseorang harus ikut sunnah, sunnah apa? Sunnatul awwalin mah jangan diikuti. Ya. Jadi sunnah Nabi, sunnah khulafa rasyidin itu diperintah oleh Rasulullah. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin dalam riwayat Ahmad, sedangkan dalam riwayat Abu Dawud sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Ada rasyidin mahdiyyin, ada mahdiyyin rasyidin. Ya, dua-duanya adalah sahih. Sunnatul awwalin dalam ayat ini adalah ketetapan Allah berupa hukuman yang ditimpakan kepada orang-orang kafir. Untuk apakah sunnah ini dikemukakan dalam Al-Quran? Agar para pembaca Al-Quran selalu mengambil pelajaran dari peristiwa yang telah lalu, bekalan diri bagi kehidupan saat ini dan masa mendatang. Semua kisah dalam Al-Quran bimbingan bagi kita. Bukan untuk dikenang sejarah, oh lucu ya, oh rame ya, oh dahsyat ya. Enggak, bukan gitu. Hidayah apa, petunjuk apa, mau'izah apa, nasihat apa dari kisah-kisah tersebut. Sebagaimana sudah kita bahas surat Al-Fil, pun baru mukaddimah ya. Belum masuk pada pembahasan ayatnya. Dengan mengingat berbagai peristiwa yang menimpa umat terdahulu, maka umat ini akan semakin waspada dan dapat meningkatkan rasa takut. Namun bukan takut yang membuat diri tidak berani berbuat, melainkan rasa takut yang produktif yang meningkatkan kualitas khusyuk dalam ibadah dan sangat hati-hati dalam mengambil langkah. Takut dalam Al-Quran ditemukan dengan kata khosya, yakhsha, ada khaufa, yakhaf, ada juga wajila, ya. Wajilat qulubuhum, qalbu mereka tergetar takut menghadap kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama, yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Waliman khafa maqama rabbih jannatan, dan bagi yang takut kepada Rabbnya maka akan tersedia bagi mereka dua surga. Apa perbedaan al-khauf, al-khasyah, al-wajal? Masing-masing diterjemahkan dengan dalam bahasa Indonesia dengan rasa takut. Padahal tentunya antara satu dengan yang lain. Apa perbedaannya? Nanti dulu, sekarang belum selesai nih. Kita lanjutkan dulu. Khusyuk pada saat mereka membaca ayat-ayat Al-Quran berupa yang diturunkan, dan selalu tafakkur pada pada saat membaca ayat-ayat Allah berupa ciptaannya yang senantiasa disaksikan setiap saat. Bahkan sebagian peninggalan umat terdahulu masih ada yang terpelihara hingga saat ini dan dapat kita saksikan sesuai keperluan. Ada piramid, ada Sphinx, ada Madain Soleh, ada peninggalan, ya para pendahulu kita masih ada bukti-buktinya dapat kita saksikan. Dan yang paling utama dan diakui adalah peninggalan sejak zaman Nabi Adam, itulah Ka'bah. Oleh karena itu orang-orang Mekah ketika diberitakan ada Rasul, ada Nabi, mereka tidak menolak keberadaan Nabi dan Rasulnya, tapi mereka menolak, jangan dialah yang jadi Nabi, jangan dia yang jadi Rasul.
Mereka percaya Rasul itu ada. Bahkan mereka menikmati peninggalan Rasul dan Nabi, yaitu ada air Zam-Zam. Dan mereka menikmati pembinaan spiritual, yaitu tawaf mengelilingi Ka'bah. Orang-orang yang menyembah berhala sangat mengagungkan Ka'bah. Bahkan para penyair jahiliyah, ada 10 penyair yang terkenal. Ini penyair aja 10-nya. Ternyata qiraat juga 10-nya. Ya. 10 penyair yang terkenal, syair-syairnya betul-betul diagungkan oleh masyarakat Arab, dan karya syair mereka supaya terpelihara disimpan di dalam Ka'bah. Saking mengagungkan Ka'bah, kalau simpan di Ka'bah pasti terpelihara begitu. Itu para penyembah berhala. Dan mereka pun untuk supaya lebih sempurna berkeyakinan mereka menyembah Allah di depan Ka'bah, mereka simpan di situ berhala. Buat apa disimpan berhala? Supaya lebih mendekatkan diri mereka kepada Allah. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Karena itu sewaktu Rasulullah belum hijrah, sewaktu Rasulullah masih di Mekah, solat tidak menghadap ke Ka'bah. Karena di Ka'bah banyak patung. Tapi sering solat dekat Ka'bah, namun menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi kalau ini Ka'bah, ini adalah Baitul Maqdis, ya mungkin di sini atau di sini, tidak langsung di belakang Ka'bah. Dan setelahnya pindah hijrah ke Madinah, tahun pertama masih menghadap ke Baitul Maqdis. Tahun kedua, tepatnya bulan ke-16 atau ke-17, jadi setelahnya 16 bulan, Rasulullah sangat berharap agar ada turun perintah untuk pindah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Sehingga turunlah Al-Quran, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhak syatrul masjidil haram. Dan pada waktu itu ketika turun ayat tersebut, ada sahabat yang sedang sholat zuhur di salah satu masjid, sudah 2 rakaat menghadap ke Baitul Maqdis, disampaikan sudah turun ayat yang menyuruh untuk berkiblat ke Ka'bah, maka mereka berbalik. 2 rakaat berikutnya menghadap ke Ka'bah. Asalnya ke utara berubah menjadi ke selatan, karena Madinah antara Mekah dengan Baitul Maqdis, asalnya ke sana menjadi ke selatan, sehingga sampai saat ini disebut Masjid 2 Kiblat, Masjid Kiblatain. Insyaallah nanti kita bareng-bareng umrah insyaallah. Ya, satu rombongan gitu, kuliah ulumul Quran bareng umrah ke sana. Bahkan sebahagian peninggalan, ya sudah, di antara bentuk siksaan Allah ada yang langsung ditimpakan kepada pelaku perbuatan durhaka, dan ada pula yang ditunda dan ditimpakan pada waktu lain sesuai kehendaknya. Dalam surat Asy-Syura ada firman Allah, wa ma asabatkum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apapun yang menimpa diri kamu itu akibat gara-gara kamu sendiri. Tapi banyak kok yang jahat selesai aman-aman saja. Memang Allah tegaskan wa ya'fu an katsir. Memang kebanyakan tidak ditimpakan. Nanti saja di akhirat ditimpakannya. Dan bagi orang yang beriman telah berbuat salah lalu terkena akibatnya dan dia ridha, akan terhapus dosanya. Jadi sebetulnya itu kesayangan. Jangan sampai ada orang yang yang diajak untuk ibadah umrah, ibadah haji, belum siap, kenapa? Takut ada hukum karma, saya banyak salah, takut terkena. Sebetulnya bukan hukum karma, bukan hukuman. Kalaulah terjadi, itu kesayangan dari Allah. Jangan sampai nanti terkena di akhirat, justru diingatkan sekarang di dunia. Umpamanya kan,
ada orang yang sombong gitu, ngomong ngelantur, tiba-tiba terkena sesuatu. Itu sebetulnya kesayangan Allah itu. Jangan ditakuti, justru harus betul-betul disyukuri. Oh, saya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kata atau positif, akan tetapi di dalam Al-Quran ditegaskan adanya sunnah yang tercela serta perlu dijauhi, sama dengan hadis Rasul. Jadi dalam Al-Quran sunnah itu ada yang tercela, ada yang terpuji. Dan dalam hadis riwayat Muslim, man sanna fil islami sunnatan hasanatan fa'umila biha ba'dah kutiba lahu mithlu ajri man amila biha la yanqusu min ujurihim syai' wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa umila biha ba'dah kutiba alaihi wizru man amila biha la yanqusu min auzarihim syai'. Ada dua sunnah dalam hadis riwayat Muslim, ada sunnah yang baik, ada sunnah yang buruk. Tentu sunnah yang baik dan buruk tidak disematkan kepada Rasul, karena kalau sunnah yang disematkan kepada Rasulullah ya baik semuanya. Berarti hadis ini menunjukkan ada sunnah dari umat Nabi. Kalau gitu kita diberi peluang untuk bikin sunnah ya. Tapi ini hati-hati ngomong begini nih. Bisa dipelintir nih. Tapi ya memang kita memahami begitu apa adanya. Kita melihat teks hadis apa adanya. Nanti insya Allah kita perluas tanya jawab. Kita perluas ini diskusi ini. Tapi sekarang juga sudah 14.20 nih. Sedikit lagi waktunya nih. Ya. Baik. Baru dua sunnah ya. Karena itu kata sunnah tidak selalu terpuji atau positif, akan tapi di dalam Al-Quran ditegaskan adanya sunnah yang tercela serta perlu dijauhi. Jadi ungkapan ikut sunnah tidak dibiarkan berlalu begitu saja tanpa, harus dibatasi ya, yang bermakna umum, akan tetapi mesti diikuti dengan kata pembatasan makna, yaitu menyebut ikut sunnah Nabi atau sunnah khulafa rasyidin atau sunnah hasanah. Sunnah Nabi dari Nabi, sunnah khulafa rasyidin dari sahabat Nabi, sunnah hasanah termasuk dari jamaah peserta kuliah ulumul Quran. Kalau kita melakukan suatu perbuatan yang baik, bermakna, tidak bertentangan dengan syariat Allah, tidak bertentangan dengan sunnah Nabi, dan manfaatnya jelas, itu adalah sunnah hasanah. Contohnya seperti apa? Zaman Rasul ada enggak kayak begini kuliah ulumul Quran? Pakai laptop lagi, pakai proyektor lagi, enggak ada zaman Rasul. Dan ini jelas sunnah hasanah ini. Terbukti walaupun yang hadir di sini enggak nyampe 1000 ini. Dan di luar lebih banyak kan nih. Ya alhamdulillah dengan teknologi bisa ikut serta dalam kajian ini lebih banyak daripada yang sekedar hanya hadir di sini. Ini adalah sunnah hasanah jelas. Di zaman Rasul belum ada. Termasuk ibadat haji pakai pesawat enggak pernah zaman Rasul. Ya. Kalau kapal laut mah sudah ada. Buktinya yang memberontak Ka'bah dipimpin oleh Abraha, 7.000 ekor gajah, itu bukan binatang yang hidup di Jazirah Arabia, itu di Afrika itu. Dibawa itu pasukan gajah dari Afrika. Naik kapal, gajahnya tidak nyebrang, tidak berenang, enggak. Jadi luar biasa ya. Kapalnya gede banget itu. 7.000 ekor gajah atau banyak mungkin kapalnya. Ya, masih panjang dan akan dibahas di sini. Ada sunnah Nabi, kemudian ada sunnah khulafa rasyidin, dan ada sunnah hasanah dan sunnah sayyi'ah. Panjang bahasan. Oleh karena itu, untuk sementara saya berani menyatakan bahwa bid'ah jangan diposisikan sebagai lawan sunnah.
Karena sunnah banyak makna. Bid'ah banyak makna. Bid'ah yang mana? Yang lawan sunnah. Bahkan nanti akan ditemukan ada bid'ah yang nyunnah. Ada sunnah yang bid'ah. Iya, ada bid'ah yang sunnah nanti. Dan ada sunnah yang bid'ah. Sunnah sayyi'ah ada kan? Dan Imam Asy-Syafi'i yang dimuat oleh sekian banyak ulama, ungkapan Imam Asy-Syafi'i tentang bid'ah, al-bid'atu bid'atani mahmudatun wa madhmumah, fama wafaqa sunnah fahuwa mahmud wa ma khalafaha fahuwa madhmum. Bid'ah ada dua, kata Imam Asy-Syafi'i, dan dimuat pernyataan ini oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam syarah Sahih Bukhari, kitab Fathul Bari. Kalau di rumah saya itu Fathul Bari jilid 13 halaman 293. Kalau di laptop jilid 13 halaman 253, beda 40 halaman. Ya beda cetakan lah gitu, beda penerbit. Jadi kalimat bid'ah ada dua, ada terpuji, ada yang tercela. Yang sesuai sunnah, nah ada bid'ah sesuai sunnah coba. Padahal sekian banyak orang menempatkan bid'ah itu lawan sunnah. Tapi kata Imam Asy-Syafi'i ada sunnah yang ada bid'ah sesuai sunnah. Itu yang terpuji. Dan ada bid'ah yang menyalahi sunnah. Itu adalah bid'ah yang tercela. Dia tidak mengatakan ada bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Tapi ada mahmudah, ada mazmumah. Adapun yang mengatakan sampai sekian banyak itu Imam Nawawi. Dalam syarah Sunan An-Nasa'i, dalam hadis tentang kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalin finnar, Sunan An-Nasa'i, itu hadis nomor 1578, Imam Nawawi mengatakan bid'ah sampai 5 macam. Itu Imam An-Nawawi. Makanya di sini nanti kalau bahasan bid'ah bukan di sini bukunya, di buku yang lain, cuma di sini pembahasan sunnah saja. Maka kalimat sunnah nanti insya Allah akan ditemukan ada sunnah yang bid'ah, ada bid'ah yang sunnah. Untuk sementara sampai di situ dulu. Mangga silakan kalau ada yang mau ditanyakan, masih ada waktu setengah jam, bebas. Ya silakan. Mau bertanya tentang sunnatullah. Iya. Kita sering dengar untuk hukum sebab akibat. Ada mic-nya nih, ambil. Untuk hukum sebab akibat. Iya. Apakah itu juga termasuk makna dari sunnatullah itu? Iya. Karena sebab memang sebenarnya ketetapan dari Allah juga. Betul. Tadi dari ayat Al-Quran kebanyakan terkait dengan apa yang menjadi hubungan Allah di Iya. Ya, sunnatullah sangat luas, dan yang paling mengerti tentang makna sunnatullah Rasulullah saja. Cuma kita berupaya untuk memahami bagian dari makna sunnatullah. Kalau kita hubungkan dengan kalimat berikutnya, sunnatullahi fil ladzina khalau min qablu wa kana amrullahi qadaran maqdura. Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnah Allah pada nabi-nabi yang telah terdahulu. Ketetapan Allah itu merupakan ketetapan yang pasti berlaku. Ini memperhatikan terjemah yang ada, dan terjemah juga ada tambahan bahwa yang maksud dengan sunnat Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 38 adalah syariat Allah yang ditetapkan, yang diturunkan kepada para nabi. Kemudian pada ayat Al-Ahzab ayat 62, Al-Ahzab dan Fatah 23, hukuman itu sebagai sunnatullah yang berlaku terhadap orang-orang yang telah berlalu sebelum kamu. Engkau tidak akan mendapati perubahan pada sunnatullah. Sunnatullah fil ladzina khala min qabl walan tajida li sunnatillahi tabdila. Lafaz sunnah di sini sangat erat hubungannya dengan peristiwa yang dialami umat dahulu. Yang tadi sebab dan akibat itu. Jadi sangat luas makna sunnatullah. Ada sebagai syariat Allah, ada sebagai syariat itu kan mengandung perintah dan larangan.
perintah harus dilaksanakan. Orang yang tidak mau melaksanakan perintah akan terkena hukuman. Demikian pula larangan harus dijauhi. Orang yang melanggar larangan akan kena hukuman. Jatuhnya hukuman sesuai kehendak Allah itu sunnatullah. Dan sekian banyak orang yang melakukan pelanggaran dibiarkan hidup. Hartanya berlimpah, badannya sehat, usianya panjang, komunikasi antara sama mereka harmonis saja. Iya, itu yang dimaksud dalam Al-Quran. Wa ya'fu an katsir. Dibiarkan sekian banyak oleh Allah orang berbuat dosa, dibiarkan dalam dosa terus. Bahkan dalam surat Al-A'raf disebutkan, innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Orang yang mendustakan ayat-ayat kami, sombong terhadap ayat-ayat kami, kata Allah, sanastadrijuhum, kami angkat derajat mereka. Demi derajat terus naik. Sehingga mereka berkata, mana siksaan Tuhan, saya biasa-biasa aja. Saya hidup senang saja, tidak pernah ikut aturan Tuhan. Mana buktinya? Oh iya, oleh Allah dibiarkan betul. Nanti sampai tiba waktunya, mereka jatuhnya luar biasa, menyakitkan betul. Dan pas mereka dibangunkan dari alam kubur, kaget betul. Sampai mereka bertanya, ya wailana man ba'athana min marqadina. Celaka kami, siapa yang membangkitkan kami, sehingga kami melihat neraka yang akan ditempati. Ngeri sekali. Dan waktu mereka berkata begitu, langsung direspon oleh mukminin. Hadza ma wa'adar rahman. Langsung direspon. Itu bacaan saktah. Kan untuk surat Yasin ini ada yang bacaan saktah ya. Tapi bacaan saktah ayat itu hanya riwayat Hafaz Tariq Syatibi. 20 riwayat, hanya satu riwayat yang membaca saktah. Yang lain waqaf. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-Rahman. Karena beda yang berbicara. Ya wailana man ba'athana min marqadina, itu orang yang celaka. Kemudian hadza ma wa'ada ar-Rahman, itu yang selamat yang bicara. Makanya waqaf. Kalau mau disambung, saktah dulu. Dan apa makna saktah? Memberi gambaran bahwa ketika penyesalan diungkapkan dengan bentuk pertanyaan yang bukan perlu jawaban, tapi pertanyaan penyesalan, dibaca saktah artinya direspon oleh orang beriman. Di situ berkata, ya wailana man ba'atsana min marqadina. Kata orang mukmin, hadza ma wa'adar rahman. Mungkin kalau pakai bahasa kita, hadza ma wa'adar rahman, tea tahu. Pakai tea tahu. Iya. Jadi begitulah saktah itu. Masih ada lagi yang lain, mangga? Ya, silahkan pakai mic-nya dikasihkan. Bismillah, Ustaz izin bertanya terkait tadi perbedaan kata takut ya, yang khauf, khosyah, wajilat. Yeah. Kalau melihat di Qur'annya kan semuanya ya menunjukkan rasa takut kepada Allah, tapi perbedaannya nampaknya wallahu alam yang sebenarnya khosyah lebih khusus daripada khauf. Khauf itu sangat umum. Takut binatang khauf. Takut ular berbisa khauf. Tapi khosyah hanya kepada Allah. Bahkan di dalam surat Fatir, khosyah itu dialami oleh ulama. Artinya khosyah itu berkaitan dengan takut yang produktif. Bukan takut yang membuat diri apatis, frustasi, diam ke situ, takut, ke situ, takut. Bukan itu yang dimaksud kalau dari kata khosyah. Kalau khauf luas,
termasuk yang tadi bisa dikatakan khauf. Jadi takut yang produktif boleh dikatakan khauf. Takut yang tidak produktif juga boleh dikatakan khauf. Tapi kalau khasyah, kita perhatikan dalam Al-Quran ada kalimat wakhshawni, fala takhshawhum wakhshawni. Kemudian innama yakhshallaha min ibadil ulama. Dan juga dalam surat At-Taubah tentang masjid, apa itu la masjidun bukan, gimana Ustaz Rahmat hadis ayatnya, surat At-Taubah, innama ya'budu masjid ya man amana billahi wal yawmil akhir, terus walam yakhsha illallah, kan di situ yakhsha illallah, ada khasyah kepada Allah. Kemudian ada lagi wajila. Kalau wajila lebih kepada reaksi qalbu. Wajilat qulubuhum. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Jadi reaksi qalbu wajal. Kalau khasyah tentu ilmu dan qalbu. Tapi kalau khauf lebih luas lagi. Wallahu a'lam. Mangga ada lagi yang lain? Sebab ini pembahasan perlu sambil nyantai. Karena saya siapkan buku ini bisa dikatakan banyak pernyataan yang baru. Sesuatu yang baru kan dolalahnya. Jadi ya makanya perlu persiapan ya. Sesuatu yang baru tanpa contoh sebelumnya, ya ini memang ya membingungkan. Membingungkan itu dolalah. Dan dolalahnya Rasul bukan tersesat yang kita pahami, tersesat pikiran, tersesat perjalanan. Tapi Rasulullah sedih, bimbang, gelisah, sampai sering menjauh dari rumah. Itu dalam keadaan dolalah. Dan dolalahnya Rasulullah SAW sebelum diangkat jadi Nabi, sebelum diangkat jadi Rasul. Wa wajadaka dhalan fahada. Nah setelahnya mendapatkan hidayah, Rasulullah tentunya menjadi pembina umat. Kita pun berupaya lah gitu. Ketika kita menghadapkan satu kesulitan, semoga menjadi pintu hidayah. Caranya bagaimana? Allah memang memberikan kepada kita kesempatan untuk banyak taqarrub padanya sehingga tidak selalu dalam kemudahan. Ada kesulitan, ada kemudahan, ada sehat, ada sakit, ada problem, ada kebahagiaan. Nabi Nuh berjuang berdakwah sampai 1000 tahun. Guru besar kita dalam membina sabar, istiqomah, tawakal dan ikhlas. Guru besar kita lah Nabi Nuh. Sebab kalau kita maya paling berdakwah cuma berapa tahun. Nabi Nuh 1000 tahun berdakwah. Yang ikut beliau cuma 80 orang. Padahal dakwah 1000 tahun. Subhanallah. Dan anaknya tidak benar 1 orang. Istrinya juga tidak benar. Mungkin kalau dihubungkan, mana kata Al-Quran at-tayyibat lit-tayyibin wat-tayyibun lit-tayyibat. Oh ini tak baik untuk laki-laki baik, laki-laki baik untuk wanita baik. Kenapa Nabi Nuh kok isinya begitu? Nabi Lut juga isinya begitu. Al-Quran itu untuk umat Nabi Muhammad ya. Bukan untuk menghukumi Nabi Nuh, jangan dihubungkan untuk menghukum Nabi Nuh. Tapi kan Al-Quran untuk seluruh umat manusia. Betul. Dan Allah Maha tahu waktu Nabi Nuh menikahi dia seperti apa kondisinya. Tidak tahu juga kita. Jadi Nabi Nuh sudah realita istrinya seperti itu dan anaknya 4, yang 3 saleh, yang 1 membangkang. Pas yang membangkang sudah kelihatan oleh Nabi Nuh dalam keadaan terancam bahaya, terbawa oleh ombak yang setinggi gunung Himalaya. Nabi Nuh manggil ya bunayya rkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Nah, makanya ikut kami. Ikut kami berarti harus beriman.
jangan ikut orang kafir. Nah, kalimatnya kan jangan ikut orang kafir. Lawan kafir kami beriman. Tapi anaknya bagaimana? Udah Pak, gak usah mikirin aku deh. Terus kamu gimana? Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Aku akan naik gunung. Aman Pak, aman. Nabi Nuh menegaskan, qala la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim wa hala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Ternyata hilanglah sudah jejak. Nabi Nuh melihat-lihat, wah sudah enggak ada. Sudah terbawa air, berat rasanya. Ini anak belum sempat sadar, belum sempat ikut bersama mukmin. Nabi Nuh menjerit kepada Allah. Wa nada Nuhur rabbah faqala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'dakal haq wa anta ahkamul hakimin. Wahai Rabbku, anakku, keluarga aku, dan engkau maha adil. Nabi Nuh berkata begitu, ya luar biasa ya. Anakku, keluarga aku, dan engkau, aku tidak punya wilayah untuk menyatakan kenapa engkau tenggelamkan anakku. Enggak, tapi segera ungkapan muncul boleh jadi ingin mengatakan begitu, langsung ditutup oleh kenabian beliau. Wa inna wa'dakal haq wa anta ahkamul hakimin. Janji engkau pasti benar dan engkau maha adil. Walaupun Nabi Nuh berkata begitu, dapat teguran yang keras dari Allah. Qala ya Nuh, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih, fala tas'alni ma laisa laka bi ilmun, inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Nuh, kamu bilang anak itu keluarga kamu, padahal dia tidak saleh. Innahu laisa min ahlik, bukan keluarga kamu. Kamu jangan macam-macam. Innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih, amalnya tidak saleh. Fala tas'alni ma laisa laka bi ilmun. Kau jangan nanya yang tidak engkau ketahui akibatnya. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Ku ingatkan, kata Allah, jangan sampai engkau termasuk jahilin. Oh, luar biasa kerasnya. Padahal wajar-wajar saja tuhnya. Ya, merasa sedih, anak pergi, hilang begitu. Yang lain baik, yang satu tidak baik, dan menyatakan, aku berpisah dengan anakku. Sedih ya Allah. Enggak boleh sedih. Enggak benar tuh. Oh, bimbingan buat kita semuanya. Baik, masih ada lagi yang lain, silahkan. Enggak ada atau dilanjutkan? Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan. Sunnah awalin sudah. Kita masuk ke sunnah Nabi. An Malik annahu balaghahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata nabiyyih. Hadis riwayat Malik atau dalam kitab Al-Muwatta yang ditahqiq oleh Abdul Baqi. Rasulullah bersabda, telah aku tinggalkan untuk kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, yaitu kitabullah dan sunnah nabinya. Jelas hadisnya ini. Setiap kali kita mendengar kalimat sunnah, sesuai sunnah, maka yang tersirat di benak kita adalah sunnah Nabi Muhammad. Apakah dapat dipastikan bahwa kalimat sesuai sunnah itu benar-benar selalu sesuai dengan sunnah Nabi? Itu sunnah yang meliputi perkataannya dan perbuatannya, atau ada makna lain, yaitu sesuai pemahaman masing-masing terhadap sunnah Nabi. Realitanya begitu. Ini sesuai sunnah, harus begini, sesuai pemahaman kamu terhadap sunnah. Barusan kan reuni haji tahun 2025.
Di antara jamaah ada yang berkata kepada saya, kemarin Ustaz saya ditanya oleh seseorang, mana dalilnya taraweh 2 rakaat 2 rakaat? Enggak ada itu. Sesuai sunnah 4-4-3. Mana dalilnya yang 23? Sesuai sunnah cuma 4-4-3. Sebetulnya bukan sesuai sunnah, sesuai pemahaman Anda terhadap sunnah. Mestinya begitu. Sebab para ulama di Mekah, di Madinah lebih ahli dalam mengkaji sunnah. Tapi ternyata di sana enggak begitu. Di Masjidil Haram, salat malam Ramadan 2-2. Ditutup dengan 1. Bahkan dulu-dulu sesudah salat Isya berlangsung 20 rakaat tambah 1 rakaat oleh 1 orang imam, dan nanti jam 1 dilanjutkan 10 rakaat tambah 1 beda imam. Itu dulu. Sekarang setelah salat Isya katanya 13 rakaat. Saya betul-betul kagum kepada kebijakan para ulama di sana. Kenapa kok 13? Sedangkan di kita 11. Ini memberi gambaran bahwa jangan ngotot perebut angka deh. Kalau kamu selalu 11 berlandaskan hadis dan sampai dikatakan tidak boleh lebih dari 11, Rasul itu pernah 13 dan bukan sekali Rasul 13. Oh 13 itu 11 tambah 2 ba'da azan. Bukan. Hadisnya riwayat Muslim. Kata Aisyah, Rasul melaksanakan salat malam Ramadan, salat malam 8 rakaat tambah 5 rakaat la yaq'udu illa fi akhinna. 8 rakaat tambah 5 dan tidak duduk kecuali pada rakaat kelima. Hadisnya sahih. Ada lagi hadis lain? Banyak nih ya, sudah dibahas dalam buku dalam buku 100 solusi. Kok enggak ada buku 100 solusinya? Sudah dibuka nih, sudah diambil. Sudah dikasihkan hadiah tadi, namanya diambil dari sini. Tapi masih ada 1 lagi. Saya bahas di situ banyak hadis, antara lain hadis riwayat Muslim. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang bagaimana witirnya Rasulullah, anbi'ini an witri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah menjawab, bukankah kamu suka membaca ayat ini? Iya. Nah, lalu dia mengatakan, Rasul dulu menjelang tidur, aku siapkan air wudu, aku siapkan siwak, dan bangunlah di tengah malam dan kusaksikan beliau bersiwak dan berwudu dan salat 8 rakaat tanpa duduk tasyahud kecuali rakaat ke-8, lalu berdiri lagi rakaat ke-9, jadi rakaat ke-8 duduk tasyahud tanpa salam, berdiri lagi rakaat ke-9 dan beliau salam pada rakaat ke-9. Lalu beliau salat lagi 2 rakaat. Fatilka ihda asyra ya bunay. Kata Aisyah radhiyallahu anha, nah semuanya jadi 11 wahai anakku. Falamma asanna wa akhadahu lahmu, ketika beliau lanjut usia, badannya sudah berubah, maka beliau salat 7 rakaat. Tidak duduk kecuali rakaat ke-7. Setelah itu beliau salat lagi 2 rakaat, fatil katis'u, sehingga semuanya menjadi 9. Jadi Rasul pernah 13, pernah 11, pernah 9, pernah juga 7, pernah juga 5, dan beliau juga menegaskan, bila kamu khawatir kesubuhan, lakukan saja 1 rakaat. Khawatir kesubuhan beda khawatirnya kita dengan khawatirnya sahabat Nabi-nya. Iya. Kalau sekarang subuh jam 4.40,
terbangun jam 4 khawatir kesubuhan itu. Wah, udahlah 1 rakaat aja gitu. Kan 1 rakaat punya 40 menit, dapatlah 2 juz gitunya. Iya. Dan Rasulullah SAW 1 rakaat pernah 5 juz. Itu hadis riwayat Muslim dari Hudzaifah. Kata Hudzaifah, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam faftataha al-Baqarah." Aku salat malam bermakmum kepada Rasulullah, rakaat pertama selesai Al-Fatihah, lanjutkan ke Al-Baqarah. Sudah 100 ayat, diperkirakan akan ruku, ternyata berlanjut. Ya, udah lewat 100 ayat. Nampaknya selesai ini Al-Baqarah. Udah aja diikutilah. Sampailah menjelang akhir, anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Mungkinnya. Sedang begini udah turunin tangan. Tapi ternyata nyambung lagi ke surat berikutnya. Sampai 3 surat. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa untuk 1 rakaat. Makanya tidak mungkin sampai 20, 1 rakaat, 23, 1 rakaatnya kayak gitu. Itu arti hadis la makana yazidu, tidak biasa lebih. Arti tidak biasa lebih itu enggak cukup waktu untuk lebih. Tapi ditafsirkannya lain, dipahaminya. Jangan sok-sokan lah. Rasul aja cuma 11. Ikut sunnah Rasul itu 11. Ikut pemahaman Anda terhadap sunnah. Dan sunnah itu banyak. Untuk sunnah Rasul saja banyak. Apalagi sunnah dalam arti secara luas. Ya, alhamdulillah diberi oleh Allah kesempatan menemukan beberapa hadis tentang Qiyamul Lail. Makanya saya tulis buku berjudul 100 Solusi. Itu bab solatnya, kalau enggak salah 47 masalah tentang solatnya. Kenapa saya nulis buku itu? Saat saya mentadabburi surat Al-Kautsar. Al-Kautsar kan artinya kausar, kenikmatan yang tak terhitung, yang tak terhingga. Siapa yang dapat menikmatinya? Kamu mau menikmati? Iya, salatlah. Salat yang benar. Bagaimana salat yang benar? Tunduk kepada Allah. Pahami dan tunduk kepada Allah. Tidak hanya paham tanpa tunduk. Nah, banyak orang yang sibuk berbicara tentang salat hanya masalah syarat dan rukun. Itu penting, tapi jangan dijadikan sebagai tolok ukur untuk menilai secara keseluruhan. Secara hukum ini benar. Diterima apa enggak oleh Allah? Allah yang Maha tahu. Jangan-jangan ada orang yang mungkin bacaan Qur'annya masih repot. Belajar salatnya juga baru. Tapi dia ternyata ubudiyahnya, ketundukannya kepada Allah mengalahkan kiai dan ulama. Bisa terjadi. Ketundukannya. Sebab hakikat ibadah itu tunduk, merendah. Bagaimana dikatakan benar salat kalau tidak merendahkan diri? Malah nyombong. Oh, salat aku baik, benar. Bukan begitu. Justru semakin berkualitas ibadahnya, semakin menuduh diri sebagai orang yang jauh dari surga. Mu'adz bin Jabal sekali waktu keluar dari rumah menuju masjid, sudah keluar langsung berjalan. Di perjalanan, ini rasanya ada orang di belakang nih. Ternyata betul ada orang di belakang. Kaget. Kamu apa-apaan? Tadi enggak saya lihat siapa-siapa. Iya, aku memang ngumpet katanya. Terus mau apa kamu? Ya, aku mau melihat engkau. Dia langsung gemetar. Kamu kagum aku? Sekiranya dosa tercium baunya, tak mungkin seorang pun mau mendekati aku. Begitu Mu'adz bin Jabal. Ulama besar, min kibaris sahabah, bahkan mendapatkan gelar a'lamuhum bil halali war haram. Mu'adz bin Jabal itu mendapatkan gelar dari Rasul sebagai a'lamuhum bil halal wal haram. Paling tahu tentang hukum halal dan haram itu Mu'adz bin Jabal. Karena kan Rasulullah memberikan gelar kepada para sahabat sesuai dengan keahlian masing-masing.
Abu Bakar arhamu ummati bi ummati. Orang yang paling sayang kepada umatku dari golongan umatku adalah Abu Bakar. Umar adalah asyaduhum fi dinillah. Orang yang paling tegas dalam urusan agama Allah. Utsman asdaquhum hayaan. Utsman adalah orang yang paling pemalu, tapi malu yang positif. Bukan malu yang negatif. Kenapa kamu enggak hadir pengajian? Isin abdi mah. Ya, bukan begitu malu. Ya kan ada orang yang malu enggak mau hadir pengajian. Saya memalu. Siapa sih saya? Ya Allah. Ya kalau malu, malu oleh Allah. Orang lain yang sudah punya ilmu hadir, apalagi kamu yang belum punya ilmu, kan mestinya begitu tuh. Ya. Kemudian itu adalah Utsman. Sampai Utsman bin Affan diposisikan oleh Rasulullah beda dengan yang lain. Ketika Rasulullah duduk santai begini, Abu Bakar mau ketemu, ya masuk. Umar mau ketemu, ya masuk. Pas Utsman, bentar. Beliau merapikan baju, duduknya rapi, baru Utsman dipersilahkan. Kemudian Ali aqdahum, orang yang paling tepat kalau mengatasi berbagai perselisihan, persengketaan. Dan Mu'adz bin Jabal adalah a'lamuhum bil halal wal haram. Zaid bin Sabit afraduhum, paling ahli di bidang ilmu faraid. Begitulah masing-masing. Dan ini gambaran kepada kita bahwa Rasul sudah mengarahkan berfikir ilmiah. Ada sumber primer dan sekunder, ya. Belajar hukum, ada Mu'adz bin Jabal, ada Utsman bin Affan, ke Mu'adz. Ditambah dengan belajar ke Utsman. Belajar Al-Quran, ada Ubay bin Ka'ab, ada umpamanya siapa lagi, Ali bin Abi Thalib, kepada Ubay bin Ka'ab, ditambah kepada Ali bin Abi Thalib. Karena Ubay bin Ka'ab aqra'uhum li kitabillah. Baik, kita saya katakan dapat dipastikan bahwa yang dimaksud dengan sesuai sunnah Nabi bagi umat yang hidup saat ini adalah sesuai dengan pemahaman masing-masing terhadap sunnah Nabi. Ini hadisnya betul, tapi pemahaman Anda beda dengan pemahaman aku. Boleh kan? Kira-kira begitu aja. Saya pun menggunakan hadis itu seperti pemahamannya hadis tentang tadi tarawih. Pertanyaan Ummu Salamah, kaifa kanat salatu Rasulillah? Kaifa kan? Bagaimana keadaan salatu Rasulillah fi Ramadan? Bagaimana keadaan salat Rasulullah pada bulan Ramadan? Dijawab oleh Aisyah, maka Rasulullah yazidu fi Ramadan wala fi ghairi. Makana yazidu, artinya saya memahami makana yazidu biasa melebihi, bukan tidak lebih. Sebab pernah lebih berlawanan dengan Rasul pernah 13. Dan kalau tidak pernah lebih bukan makna yazidu, tapi kana la yazidu atau masa yazid, itu bahasa Arabnya begitu. Tapi kalau makana Rasulullah yazidu artinya tidak biasa lebih. Sebab kalau kana yazidu biasa, makana yazid tidak biasa. Seperti kana Rasulullah yadhkurullah fi kulli ahyan, Rasul senantiasa ingat Allah setiap saat. Kalau pakai ma, tidak selalu, bukan selalu tidak, ya. Ada selalu tidak, ada tidak selalu, beda itu. Nah, kalau makana yazidu itu tidak selalu, pernah, dan terbukti sekarang justru di Mekah Ramadan 13 itu berdasarkan hadis riwayat Muslim. Nah, bagaimana yang 11 itu tidak biasa lebih? Bagaimana tidak biasa lebih dari 11? Beliau laksanakan 4. Jangan kau tanya bagus dan panjangnya, itu yang
yang harus kita garis bawahi. Bukan angka 11 selesai. Lanjutkan itu hadis. Nah, banyak orang memahami sepotong-sepotong hadis itu. Dan yang sepotong itu dibela mati-matian. Ini sunnah, ini betul itu sunnah Rasul. Tapi pemahaman Anda tolong dong selesaikan. Sebagaimana yang sudah saya bahas tentang masalah musik, selewat. Harus sampai tuntas mengkaji hadis itu. Nah, ketika pertanyaan bagaimana kalau menyebut angka sudah selesai belum itu jawaban? Kan bagaimana keadaan salat Rasulullah Ramadan? Dijawab, Rasul tidak biasa lebih dari 11, beliau laksanakan 4. Jangan kau tanya bagus dan panjangnya. Itu jawaban bagaimana. Ya. Beliau laksanakan lagi 4, jangan kau tanya bagus dan panjangnya. Lalu kata Aisyah, aku pun bertanya, atanamu qabla an tutira? Apakah engkau tidur sebelum engkau mewitirkan? Tutira, kata kerja. Artinya mengganjilkan. Bukan sholat witir. Kalau sholat witir, tutira mengganjilkan. Mengganjilkan yang harus senantiasa ganjil. Apakah kau mengganjilkan sholat sesudah tidur? Belum tidur. Itu pertanyaan Aisyah Rasulullah yang disampaikan kepada Abu Salamah. Yang bertanya ini Abu Salamah. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Tahu kan Abu Salamah siapa? Ya, suaminya Ummu Salamah dan ayahnya Salamah. Salamah laki-laki perempuan? Laki-laki. Kalau perempuan Salimah. Iya. Kalau Salamah orang Arab. Maisarah, laki-laki perempuan. Laki-laki Maisarah teh, tapi dari kita mah teh Maisarah ada. Teh Mai atau teh Ico. Iya. Kan Maisarah itu yang menghubungkan Rasul dengan Khadijah. Khadijah nanya, Maisarah, tanya tuh Muhammad, siap enggak menikahi aku? Maisarah nanya ke Rasulullah, ya Muhammad, engkau udah siap nikah belum? Ya siapa yang mau aku? Aku enggak punya apa-apa, enggak punya orang tua, enggak punya harta. Lalu dilaporkan kepada Khadijah, bilangnya begitu wahai Khadijah, sampaikan ke dia. Bagaimana kalau yang engkau katakan itu dicukupi? Enggak perlu mikir itu. Disampaikan kepada Rasulullah. Wahai Muhammad, gimana kalau ada yang mencukupi? Emang siapa? Khadijah. Hah? Betul, serius? Baik, maka Rasulullah langsung nyampaikan kepada pamannya, kepada Abu Thalib. Kata Abu Thalib, ayo melamar. Yang menawarkan adalah perempuan, yang melamar tetap laki-laki. Boleh diikuti begitu. Kalau punya anak perempuan, tawarkan boleh. Tapi yang melamar adalah tetap laki-laki. Itulah syariat Allah dan Rasulnya begitu. Baik, kita lanjutkan. Rasul tidak biasa lebih dari 11. Beliau laksanakan 4. Jangan kau tanya panjang dan bagusnya. Laksanakan lagi 4. Jangan kau tanya panjang dan bagusnya. 4 itu apakah 4 rakaat 1 salam atau 2 salam? Enggak jelas. Mungkin 1 salam, mungkin 2 salam. Bahkan kalau tadi 8 rakaat 1 salam pernah. 9 rakaat 1 salam 2 kali duduk. 7 rakaat 1 salam 1 kali duduk. 11 rakaat cuma 2 kali salam. Pernah dari sahih hadisnya itu. Jadi jangan ngotot lahnya. Jangan kaku gitu.
Oh, begini yang benar, ini hadisnya. Betul, itu hadisnya. Aku juga punya hadis kok yang belum kamu baca. Banyak hadis tentang qiyamul lail. Maka apabila kita kembali pertanyaan bagaimana, maka jawaban yang tepat bukan kuantitas tapi kualitas. Oleh karena itu yang 11 apa yang 23 yang berkualitas. Yang khusyuk, yang rileks, yang santai. Bukan angka selalu yang dijadikan pegangan. Satu kali Ramadan, 2 pemuda keluar mau salat tarawih malam pertama. Satu belok kanan, satu belok kiri. Ada 2 masjid. Kata yang belok kiri, ke sini, jangan ke situ. Di situ 23 tahu. Kata yang ke sini, biarin aku 23. Ya, udah dikasih itu, terserah kamu deh. Gini aja lah, gak usah repot-repot. Aku 23, engkau 11. Silahkan nanti lihat siapa yang duluan pulang. Ternyata yang 23 duluan pulang. Karena kan ngebut. Bagaimana sholat ngebut begitu? Itu mah bukan tarawih, itu mah takjil. Ya kan, tarawih itu kan rileks artinya. Santai, rileks, rehat. Nah, kalau terburu-buru ya takjil itu. Jadi hadis yang selalu dijadikan pegangan harus 11, harus 443, hadisnya betul sama, tapi pemahaman yang berbeda. Tinjauan memahami yang berbeda. Oleh karena itu jangan kotorlah. Ada yang berbeda, kita telusuri kenapa dia berbeda dengan saya. Jangan-jangan saya belum nyampe ke dia pemahaman saya. Kita gali, enak kan gitu. Tidak langsung memponis. Belum lagi ada hadis lain, salatul lail mathna mathna. Salat malam 2-2. Ada. Jadi pada dasarnya salat Rasulullah di malam hari sangat beragam, sangat bervariasi. Makanya silakan saja Bapak dan Ibu saudara-saudara begitu. Aduh, ngantuk sekali. Seperti tadi malam saya betul-betul ngantuk. Bangun 12:30. Udah salat, berat. Udah tidur lagi. Bangun lagi 1:30, nggak bisa tidur lagi. Lanjut sampai subuh karena memang ada acara. Ya udah. Pas waktu pertama, berat, ngantuk sekali ini. Ya udah. Karena saya makan obat yang membuat saya ngantuk. Obat apa? Obat gatel. Ya. Jadi betul-betul ngantuk. Ya alhamdulillah. Tapi bisa tadi subuh saya ngisi acara di Masjid Fathul Ummah. Baik. Oh, udah lewat waktunya. Udah. Betul ya? Udah jam 15:07. Insyaallah dilanjutkan. Jadi ini pembahasan sunnah belum selesai. Baru makna, baru arti sunnah. Dan ini juga tidak saya baca semuanya. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil